Dalam dakwaan Nikita Mirzani disebutkan ada ancaman terhadap Dr. Reza Gladys. Frasanya begini sahabat Cendol. Kredibilitas Reza Gladys sebagai dokter bisa hancur, gua jamin gitu ya. Tapi alat ancamannya adalah foto produk skincare, bukan rekam medis. Lalu sebenarnya siapa sih kira-kira yang diancam? Mari kita lihat. Pertama kita pisahkan dulu identitas Dr. Reza Gladys ya. Jadi beliau adalah seorang dokter, tapi dalam konteks ini Dr. Reza Gladys juga infonya adalah komisaris di PT Glavisya. Kemudian produk yang digunakan sebagai alat ancaman adalah milik PT Glavisya. Badan hukum berbentuk perseroan terbatas, entitas yang terpisah secara hukum dari individu ya, sekalipun pemegang sahamnya. Apalagi kalau kita cermati ya, Dr. Reza Gladys memasarkan produknya lewat akun pribadinya. Tapi di sini menurut saya beliau tidak sedang melakukan tindakan medis ya. Jadi saat berjualan dia bukanlah menjalankan profesi dokter. Dia berperan sebagai pebisnis. Lalu alat ancamannya kan adalah foto produk Glavisya ya, yang dibeli di e-commerce lengkap dengan tuduhan overclaim, pemakaian ilegal dan sebagainya. Tapi semua itu bukan merupakan aktivitas atau tanggung jawab personal Reza sebagai dokter ya, melainkan sebagai pihak yang diduga terlibat di perusahaan. Nah, jika benar ada pelanggaran produk ya, maka yang seharusnya terancam adalah entitas bisnis, bukan kredibilitas medis Dr. Reza Gladys secara pribadi. Nah, pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 369 ayat 1 KUHP ya, mengatur tentang pemerasan yang dilakukan dengan ancaman pencemaran nama baik atau membongkar aib ya. Tapi harus ada korelasi jelas ya antara ancaman dengan nilai yang dilindungi hukum. Jadi menurut saya ya, kredibilitas dokter itu memang betul dilindungi ya. Tapi kalau ancamannya bukan atas perbuatan medis ya, melainkan jualan produk dari PT, maka akan ada diskoneksi antara ancaman dan identitas yang diancam. Akan lebih pas ya sahabat Cendol jika yang diancam adalah profesi medisnya. Misalnya lewat rekam jejak etik, pelanggaran kode etik ID, atau malpraktik gitu. Tapi ini adalah produk e-commerce yang notabene bukan instrumen medis loh. Jadi menurut saya ya, posisi JPU dalam kasus ini patut diuji teman-teman. Karena jika kredibilitas Reza sebagai dokter dijadikan objek pemerasan ya, tetapi yang digunakan sebagai ancaman adalah produk PT Glavisya ya, yang secara tidak langsung merepresentasikan tindakan medis Dr. Reza, maka unsur ancaman terhadap kehormatan profesi menjadi lemah. Implikasinya ya, penerapan pasal yang didakwakan bisa dianggap tidak solid ya, bahkan bisa goyah teman-teman. Nah, menurut kalian sahabat Cendol, apakah ancaman ini cukup relevan untuk menjatuhkan kredibilitas Reza Gladys sebagai dokter, ataukah ini hanya ancaman terhadap bisnis? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita uji sama-sama dengan akal sehat hukum. Nah, dari pendapat pemilik akun netizen SCNO tadi, dia mengatakan bahwa yang diancam sama-sama nggak nyambung sebenarnya ya gitu. Yang diancam kredibilitas dokter tapi yang berkaitan dengan skincare gitu ya. Sedangkan dokter itu ketika berjualan tidak boleh pakai atribut kedokteran gitu ya. Jadi dia lagi jadi apa pas berjualan gitu kan. Kalian bisa pikir sendiri ya. Komisaris tugasnya mengawasi perusahaan bukan bagian operasi katanya gitu ya. Bukan bagian operasional gitu. Jadi harus dipisah dulu nih 3 identitasnya DRG. Dia lagi jadi dokter, komisaris, atau jadi pedagang waktu diancam tersebut gitu. Harus lebih detail lagi ya mungkin ya ke depannya. Kasus Nikita Mirzani bukan sekedar cerita banyak yang ribut tapi lupa pakai logika. Netizen Cendol bukan hakim negara tapi dukun hukum yang suka baca pasal dan fakta. Yang disinggung Nikita saat live itu produk Glavisya yang dulu. Yang dikritik wajah Reza katanya beda dari TikTok yang dulu. Oki beri saran ke Reza, mau damai, coba dengan uang dulu. Lalu Reza hubungin Mail dan situlah cerita itu bergulir satu-satu. Komunikasi terjadi antar pribadi Reza, Oki, dan Mail di sini. Tapi inti perbincangan tetap seputar produk yang dikritisi. Ancaman disampaikan, kredibilitas Reza bisa mati, tapi ancamannya disertai produk foto skincare bukan privasi pribadi. Kalau yang diancam itu adalah citra Dr. Reza secara nyata, maka harus jelas itu berkaitan dengan profesi medisnya apa. Tapi kalau yang dikirim adalah foto-foto produk Glavisya, berarti yang terguncang bukan pribadinya, tapi unit usaha. Sebagai dokter, kredibilitas medis jadi urusan etik profesi. Sebagai pengusaha, bisa saja nama digunakan untuk branding di sini. Sebagai komisaris dari PT,
maka tanggung jawabnya adalah korporasi. Nah, posisi mana yang terancam itu penting dalam unsur pidana nanti. Jangan buru-buru bilang pemerasan saat uang berpindah penuh. Periksa dulu apakah ada paksaan atau sekedar tekanan semu. Karena kadang orang setuju memberi karena konflik dulu, bukan karena takut rahasia hidupnya akan disebarluaskan satu persatu. Dan berikut ini ada suatu pertanyaan dari Pak Mahfud MD ya, mungkin akan membuka mata kita semua. Coba kita dengarkan. Berarti ketika Pak Mahfud menjadi Menko Polkam, ketika ada sesuatu yang tidak bisa disebut, saya lapor ke presiden. langsung naik ke atas. Saya lapor ke presiden, lalu saya selesaikan. Saya dari presiden. Kalau kamu tidak selesai, nanti malam saya ke presiden. Selesai. Takut Itu juga sering tuh. ya, Bro? Takut tuh. Sering. Sering begitu. Sering. Begitu. Biasanya masalah apa tuh Pak yang sampai harus lapor presiden? Pak? Ya, yang masalah Sambo itu, Oh. Oke. misalnya. Ya. Itu kan sulit sekali tuh. Wah, itu ruwet. Mau disidik ruwet sekali. Lalu saya tanya, Ruwet tuh. ini masalahnya di mana? Pak, masalahnya di Divpropam itu sudah diblokir semua. Oke. Semua pegawainya itu sudah terlibat untuk menghilangkan jejak untuk Ya, apa. ya. Oleh sebab itu kalau Bapak ingin menyelesaikan ini temuan Ya. Komjen Oke. Kepala Kompolnas dulu, Pak Benem. Kalau Bapak tidak memindah itu tidak bakal ketemu. Hilang kasus ini. Oleh sebab itu saya rapat. Oke. Ini harus dipindah semua. Apa namanya? Bedol desa. Semuanya dari yang atas ke pindah. Oke. Kosongkan itu. Agar bisa diselidiki. Kan gitu kan. Terus saya sampaikan. Saya bikin surat ke ini. Tapi saya tahu pesan saya ini akan sampai sebelum surat saya sampai. Iya kan banyak intak. Iya. Nah, saya sengaja biar didengar sebelum surat sampai. Saya mau meeting surat nanti. Kalau nanti jam 9 malam tidak ada pemindahan, saya akan ke istana menghadap presiden agar diumumkan dari sana. Iya. Betul. Saya akan ke presiden, mau ke istana agar presiden ngumumkan pindah semua. Sebelum jam 9 dipindah semua. Iya. Besoknya ngaku, 2 hari kemudian ngaku dari ketemu. Satu persatu akhirnya. Iya. Itu bayangkan kalau tidak ada terobosan begitu ya. Iya. Tidak selesai itu masalah. Iya. Jadi ini untungnya juga Menko Polkam dari sipil ya. Jadi tidak memihak satu sini. Ini saya ceritakan sekarang agar kalau orang mau memperbaiki ini masalah ini ada yang begini. Kalau tidak berani menggunting yang begini no. Ini suatu gambaran yang mungkin bisa membuka mata kita semua bahwa memang hal-hal tersebut itu terjadi gitu. Dan sebenarnya warga sipil pun juga sudah merasakan itu sejak lama ya. Mungkin ada kecurangan-kecurangan tersebut gitu. Namun jika gimana ya, sulit juga ya kalau memang di atas sana itu ada sesuatu yang kuat yang berusaha menaungi suatu permasalahan atau konflik atau rahasia apapun ya untuk melindungi organisasi atau oknum-oknum tertentu ya demi kepentingan mereka sendiri gitu. Hukum di Indonesia itu seperti toko kelontong ya? Iya, Itu maksudnya tuh apa? Anda mau beli apa? Kalau Anda punya masalah hukum, tinggal datang. Mau ke pengadilan bisa, kalau kasusnya masih di kejaksaan bisa cari di kejaksaan, kalau kepolisian ke kepolisian. Anda bisa pesan di situ. Ijon perkara. Tahu ijon perkara? Apa itu? Anda melakukan pelanggaran, Oke. ya. Belum disidik, tapi nanti mafianya sudah datang kantor polisi. Ini nanti yang nyidik ini ya polisinya. Bukan polisi yang nentukan, polisinya ini. Waduh. Kemudian pasalnya yang dipakai ini. Sesudah masuk di kepolisian, kejaksaan diijon lagi, jaksanya ini. Nanti hakimnya ini. Waduh. Itu real tuh, Bro. Real yang masuk ke penjara tuh kan begitu. Karena- Ya, itu sekarang sudah lebih canggih mainnya. Yang saya katakan ini kenapa dulu kita punya nama atau sebutan mafia peradilan ya. Mafia peradilan itu kan karena pengadilan tuh dulu pakai ijon. Itu yang saya contohkan. Ya. Ijon-ijon ini kan zaman dulu sehingga kita reformasi. Tapi kalau di zaman reformasi ini Anda tahu nama Susno Duaji? Oh. Ya. Nah, Cicak buaya dulu. iya ketika dia dikriminalisasi Ya. lalu Susno dibilang mafia, lalu Susno kan bilang ke masyarakat, mafianya itu ada di sebelah kantor Kapolri katanya. Jadi ruang mafianya itu di sebelah kantor Kapolri. Kok saya yang dituduh? Kata si Susno. Itu beliau kabar eskrim ya? Iya kan? Iya, kabar eskrim. Jadi masih ingat dulu Susno kan habis kasus cicak buaya dia dijadikan korban lah, dijadikan tumbal. Nah, hal tersebut tuh benar terjadi ya, kegiatan-kegiatan tersebut gitu.
Coba kita sedikit baca komentar berikut ini. Sekelas Bapak AZ bilangnya begitu, padahal Bapak orang penting dan pernah menjabat peran itu. Berarti fakta kalau negara Indonesia ini hukumnya tumpul ke atas, katanya gitu ya. Kemudian ada suatu komentar juga di atasnya, apakah R juga begitu ya? Siapa nih R kira-kira? Itu fakta Kak, contohnya kasus Ronald Tanur, katanya gitu. Pantesan, katanya gitu. Di bawahnya lagi, pantes kasus Niki sama persis yang diceritakan ini. Aduh, katanya gitu. Pak Mahfud, tolong bongkar oknum-oknum peradilan ini. Bapak yang paham peradilan Indo, saya yakin Pak Mahfud mampu, katanya gitu. Apalagi nih, nah benar kan? Itu sebabnya negara kita nggak maju-maju karena terlalu banyak oknum yang mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyatnya gitu ya. Siapa bilang hukum di negeri ini tidak bisa dibeli? Sini duduk ketawa katanya. Ya gitu ya, mau ada sangkut pautnya atau enggak dalam kasus yang sedang aku bahas beberapa waktu lalu ini atau sekarang ini, itu ya mungkin bisa menjadi gambaran juga ke depannya seperti apa ya gitu. Karena di pencarian ini kalian bisa lihat Nick Mir teriak ngamuk di peradilan gitu ya. Sinerginya atau kesinambungannya di mana nggak tahu, tapi video ini memang berkaitan ya di suatu pencarian tersebut gitu ya. Coba kita juga akan lihat salah satu video berikut ini dan juga sebagai video penutup hari ini nih, coba guys. Yang sabar ya nak, dan jangan lupa selalu mendoakan nanti yang saat ini masih berjuang untuk tetap teguh memegang kebenaran. Kami juga sangat yakin kebenaran bisa disalahkan tetapi tidak bisa dikalahkan. Pasti tak lama lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha segalanya akan segera mengungkap semua hak yang benar dan semua yang batil. Sekali lagi saya ucapkan, jangan takut dan jangan lagi ada keraguan sedikit pun untuk tetap suarakan keadilan walaupun langit akan runtuh. Kita baca sedikit komentar ini ya. Kenapa pada pakai masker Bu? Kan udah nggak COVID. Lagian ini bukan di RS atau di jalan raya yang banyak debu. Ngakak gue gitu. Sudah tidak baik-baik aja hukum di negara ini, katanya gitu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.